Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir bermajelis ilmu seperti biasanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dan petik dari pembahasan tersebut. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-9, babu majaa fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini penulis hanya menyebutkan 2 hadis saja di dalam bab ini, dan masih ada lagi nanti hadis-hadis yang juga berhubungan dengan hadis ini, dengan bab ini, yang akan melengkapi pembahasan tentang bagaimana kehidupan atau bagaimana makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad qut. Al-qut. Al-qut itu ma yasuddu ramqa minal mat'am wa kana yataqallalu minad dunya wa yaktafi minha bil bulghah. Makanan pokok ya, yang disebut dengan qut, yaitu makanan pokok. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa makanan pokok. Artinya permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlebihan pada masalah dunia, karena Rasulullah meminta dari makanan adalah makanan pokok, makanan yang memang menjadi kebutuhan asasi bagi seorang manusia. Rasulullah tidak meminta banyak hal. Kalau kita ingin mengetahui apa yang sering diminta oleh Rasulullah dari tambahan-tambahan, yang beliau minta adalah tambahan berupa ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa tambahan. Rasulullah kalau meminta tambahan, maka yang beliau minta adalah ilmu dan bukan tambahan berupa harta dan seterusnya. Adapun yang sifatnya pokok, inilah doa Nabi SAW, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa makanan pokok. Taib, kita masuk pada hadis yang pertama pada bab ini, atau hadis yang ke-71 di dalam buku ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alaihi thawbani mumashyaqani min kattanin fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani
laqad ra'aituni wa inni la akhirru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah makshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala unuki yara an-nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-ju'. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia mengatakan menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin, dia mengatakan kami pernah berada di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sementara dia mengenakan dua pakaian yang bagus yang terbuat dari kain yang lembut. Nah, kemudian Abu Hurairah memegang salah satu kain tersebut dan mengatakan bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin itu ungkapan saat ta'ajub terhadap sesuatu atau ketika memuji sesuatu. Ia mengatakan bakhin, bakhin. Dia ta'ajub atau dia merasa heran dengan dirinya sendiri. Iya, dia merasa heran dengan dirinya sendiri. Dia memegang kain tersebut kemudian mengatakan, saya dulu pernah tersungkur, terjatuh di antara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rumah Aisyah di sekitar masjid. Naam, di sekitar Masjid Nabawi, terjatuh dalam keadaan pingsan. Ya, dalam keadaan pingsan. Kemudian datang seseorang, kemudian meletakkan kakinya di leher saya karena menyangka saya adalah orang gila. Nah, dia sangka orang ini adalah orang gila. Wa ma bi junun, padahal saya tidak gila. Wa ma huwa illa al-ju', yang membuat saya sampai hilang kesadaran, terjatuh, tersungkur adalah karena kelaparan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebutan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Ahlus Suffah. Dia termasuk di antara sekitar 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka itu berteduh di pelataran di sekitar Masjid Nabawi. Ya, mereka semua berkumpul di sana. Kemudian kebanyakannya mereka hidup dari orang-orang yang datang bersedekah kepada mereka. Nah, dan Ahlus Suffah ini, mereka adalah orang-orang pendatang. Ya, mereka adalah orang-orang pendatang dari Yaman atau dari mana saja yang datang ke kota Madinah untuk mengikrarkan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk belajar Islam. Di antaranya yang paling terkenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka ini bukanlah termasuk orang-orang yang malas. Ya, mereka juga bekerja, namun sekadarnya. Kenapa sekadarnya? Karena kebanyakan waktu mereka mau digunakan untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau bermulazamah, mau fokus ya mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah di antara sebab utama kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal keislaman beliau itu pada tahun sekitar tahun ke-8, sekitar tahun ke-7 atau tahun ke-8. Sekitar tahun ke-7, sekitar tahun ke-7. Jadi 4 tahun saja. 4 tahun saja masa keislamannya, sementara dakwah ini sudah berlangsung selama 13 tambah 7, 20 tahun lamanya. Selama 20 tahun lamanya dia masuk Islam, kemudian dia fokus, dia mau mengejar ketertinggalannya tersebut
mau mendengarkan hadis dari Nabi SAW dan menghafalkannya, sehingga dia menjadi sahabat nomor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nah, dan ya tentu saja kalau Ahlus Suffah itu adalah orang-orang miskin, orang-orang bukan lagi miskin, orang-orang fakir. Ya, kalau miskin itu masih mending. Mereka ini adalah orang-orang fakir. Nah, sampai dia mengingat ya saat dia sudah mengenakan pakaian yang bagus, karena Islam ketika sudah banyak penaklukan kaum muslimin secara umum, itu sudah meningkat perekonomiannya. Ya, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada saat dia memegangnya, dia teringat kembali masa-masa ketika dia berada di pinggiran-pinggiran Masjid Nabawi, dan dia mengingat salah satu momen yang pernah terjadi pada dirinya adalah ketika dia sampai pingsan, ya, tidak sadarkan diri, kemudian datang orang, kita bilang menendang-nendang lehernya, dan ini kebiasaan orang-orang di zaman itu ketika ada orang gila dan kambuh gilanya di tengah jalan, kemudian tidak sadarkan diri, maka dibangunkan dengan seperti itu. Ya, mereka menyangka saya adalah orang gila, padahal saya bukan orang gila. Itu semua terjadi karena perasaan lapar, ya, yang sudah tidak tertahankan lagi. Nah, menunjukkan bagaimana fakirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana kesabaran sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanggung yang namanya kefakiran itu. Mereka bersabar dengan hal yang seperti itu, apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, ya, dia memang mau betul-betul mengejar ketertinggalannya. Nah, mau mengejar ketertinggalannya. Dan orang-orang Ahlus Suffah ini, mereka adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Iya, mereka yang tinggal di situ, mereka adalah orang-orang yang belum berkeluarga, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ini juga menunjukkan bolehnya, bahkan dianjurkannya at-tahadduts bin ni'mah. Kita menceritakan nikmat kita yang kita rasakan. Ya, sekarang Abu Hurairah memakai pakaian yang bagus, ya, dia menceritakan nikmat tersebut sambil membandingkan dengan kondisi dulu. Kita juga sering terutama kita yang dulu misalnya adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagian di antara kelapangan rezeki tersebut. Kita kadang-kadang mengingat, ya, saya dulu pernah begini, ya, sampai tidak makan dan seterusnya, ya, sampai harus bekerja ini dan itu. Nah, kalau misalnya kita menceritakan hal tersebut dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita rasakan sekarang ini, maka itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakan kepada orang lain, kepada orang-orang yang memang akan merasa senang juga mendengarkan cerita kita tersebut. Nikmat yang kita rasakan, ya, kita dianjurkan untuk menceritakannya kepada orang lain, tapi kepada orang-orang yang kita anggap mereka akan merasa senang dengan nikmat yang kita rasakan, dan tidak menceritakan kepada orang-orang yang kita anggap jangan sampai kemudian ini akan menimbulkan perasaan iri dengki di dalam hatinya, yang akan membukakan pintu bagi dia untuk berbuat dosa. Ya, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini berlaku kepada orang-orang yang kita anggap, ya, mereka ini adalah orang-orang yang mencintai kita. Kalau kita menceritakan kepadanya kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, maka mereka juga akan turut bahagia, merasa senang dengan nikmat yang kita rasakan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara gambaran bagaimana kondisi sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal dakwah di periode Madinah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, itu sudah banyak futuhat, sudah banyak
penaklukan-penaklukan, dan disitulah kaum muslimin ya sudah terangkat derajat ekonominya. Tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-72, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dhabai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala dhafafin. Qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah mad dhafaf qala an yatanawala ma'an nasi. Dari menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dhabai dari Malik bin Dinar, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti ataupun daging kecuali ketika beliau makan bersama orang lain, ketika Nabi makan berjamaah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara hadis ya bagaimana kehidupan atau bagaimana makanan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana beliau untuk masalah makanan yataqallalu minhu, sekadarnya. Nah, sekadarnya. Bahkan ya disebutkan di sini bahwa Rasulullah itu tidak pernah kenyang memakan roti, artinya tidak pernah banyak sampai kenyang, ataupun daging. Nah, ataupun daging juga demikian. Illa ala dhafafin, kecuali kalau beliau sedang makan berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, jadi ini menunjukkan yang pertama adalah ketawaduan dan kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau bisa untuk menjadi orang yang lapang dari segi rezeki. Kenapa? Karena ghanimah ya, terutama di akhir-akhir masa dakwah beliau, sudah ditaklukkan Khaybar, Mekah, dan banyak kota-kota yang lain yang ditaklukkan. Itu Rasulullah mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Misalnya dalam Fatu Mekah itu, atau dalam perang Hunain, di mana pada perang Hunain itu ghanimah sangat melimpah. Kambing ribuan, unta ratusan, dinar banyak sekali. Dan bagian Nabi SAW dari situ adalah humus, ya banyak 20%. Namun Rasulullah membagikannya kepada al-mu'allaf dari orang-orang Mekah, diberikan kepada Abu Sufyan, kepada Safwan bin Abu Safwan ya, Abu Safwan, dan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang diberikan 100 unta, 200 unta, 300 unta, yang sangat banyak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sisi duniawi beliau memilih untuk hidup sekadarnya saja. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga ada faidah makan berjamaah. Ada keberkahan di dalam makan berjamaah, ya, makan bersama orang lain, bersama sahabat dan seterusnya. Nah, dan jamaah itu minimal adalah 2 orang, jadi tidak makan sendiri. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ke-10, yaitu babu majaa fi khaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang khuf. Khuf itu sepatu yang tinggi yang menutupi mata kaki, sepatu yang tinggi dan agak tebal menutupi kedua mata kaki, disebut dengan khuf. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di sini, pensyarah menyebutkan bahwa ya tentu saja ini termasuk di antara adat, ya kebiasaan, bukan di antara sunnah fi'liyah, ya, dan bukan juga termasuk di antara sunnah qauliyah. Tapi tidak apa-apa untuk kita mengetahui bagaimana sifat khuf
dan sifat sendal. Nanti akan kita sebutkan pada bab 11 sifat sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-73, haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an Ibn Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Menceritakan kepada kami Hannad bin Sari, dia mengatakan menceritakan kepada kami Waqi' dari Dalham bin Saleh, dari Hujair bin Abdullah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya dari Najashi, bahwa Najashi menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khuf, ya, khuf berwarna hitam yang polos, tidak berbulu. Nah, falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Kemudian Rasulullah langsung mengenakan khuf tersebut dan berwudu, dan pada saat berwudu beliau mengusap khuf tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Najashi itu istilah atau gelar untuk raja-raja Habasyah. Seperti kalau Romawi Kaisar, ya Kaisar. Kalau Mesir Muqawqis. Kalau Persia Kisra. Kalau Habasyah Najashi. Adapun namanya adalah Ashamah. Raja Najashi tersebut namanya adalah Ashamah, yang ketika Nabi SAW mengirimkan surat kepadanya mengajaknya untuk masuk Islam, dia tanpa berpikir panjang dia langsung bersyahadat, ia memeluk agama Islam. Nah, ini adalah Ashamah Najashi, Raja Habasyah di zaman Nabi SAW. Suatu ketika beliau memberikan hadiah kepada Nabi SAW, yaitu khuf. Dan Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau ketika mendapatkan hadiah langsung memanfaatkan menggunakan hadiah tersebut, karena ini akan memberikan perasaan senang kepada orang yang memberikan hadiah. Ada yang memberikan hadiah kemudian langsung kita pakai, ya, maka orang yang memberikan hadiah akan merasa senang dengan hal tersebut, ya, karena dia sudah melihat apa yang dia hadiahkan itu bermanfaat bagi orang yang diberikan hadiah kepadanya. Nah, dan ini diantara kebiasaan Nabi SAW untuk idkhalus surur, untuk memasukkan kebahagiaan dan perasaan senang terhadap orang lain. Dan diantara amalan yang baik adalah idkhalus surur fi qalbi mu'minin, memasukkan perasaan bahagia di dalam hati orang-orang beriman. Ini termasuk amal soleh. Apakah dengan candaan kita, ya, selama tidak berbohong, atau dengan hal-hal yang lain seperti yang di sini, bahwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadiah maka beliau akan langsung menggunakannya. Kemudian di sini Rasulullah mengusap khuf tersebut, dan ini diantara hal yang dibolehkan. Ketika seseorang berwudu, ya, dia tidak perlu membuka khuf yang dia kenakan, tapi dia cukup mengusap bagian atasnya saja, dan itu sudah sah wudunya. Jadi dia tidak perlu membuka khufnya atau sepatunya, kemudian berwudu sempurna, kemudian mengenakan sepatunya lagi. Tapi dengan syarat-syarat tentu saja. Syaratnya adalah kita mengenakan khuf tersebut dalam kondisi kita sudah bersuci sebelumnya. Nah, kita sudah bersuci sebelumnya. Kemudian pada saat kita berhadas, kita mau berwudu, maka tidak perlu untuk dibuka. Ya, cukup berwudu kemudian yang lain dicuci seperti biasanya. Pada saat sampai di bagian kaki, diusap bagian atasnya saja. Ini kalau khuf. Ya, dan syaratnya tadi adalah menutup kedua mata kaki. Kalau ada sepatu yang tidak menutupi kedua mata kaki, maka tidak dikategorikan sebagai khuf yang boleh diusap pada saat berwudu. Nah,
Kemudian ya, satu hadis saja di sini, kita masuk pada hadis yang ke-11, bab yang ke-11, babu majaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā kibalani. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Dawud At-Tayalisi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah, dia mengatakan saya bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bagaimanakah bentuk sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas mengatakan kibalani, sendal dengan dua tali. Ya, sendal dengan dua tali. Artinya sendal ini memiliki dua tali. Kalau kita lihat-lihat di Google atau di YouTube, mirip-mirip kalau bahasa kita sendal jepit. Sendal jepit yang memiliki dua tali. Nah, ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang bagaimana bentuk sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-78. Haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi an Ubaid bin Jurayj annahu qala li bani Umar ra'aituka talbasun ni'al as-sabtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ma'nun, dia mengatakan menceritakan kepada kami Malik, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makburi dari Ubaid bin Jurayj, dia mengatakan kepada Ibnu Umar, saya melihatmu mengenakan sendal yang polos, yang tidak berbulu. Nah, sendal yang polos yang tidak berbulu. Kemudian dia mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan sendal yang seperti ini. Laisa fiha sya'run, sendal yang polos dan tidak berbulu. Dan Rasulullah berwudu mengenakan sendal seperti itu dan saya suka mengenakannya. Nah, tadi dari segi talinya, ada talinya dua seperti sendal jepit. Kemudian dari segi berbulu, apakah ada manik-maniknya dan seterusnya, di sini disebutkan polos. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabtiyah adalah jildul baqar al-madbuk. As-sabtiyah itu terbuat dari kulit sapi yang sudah disamak, ya, yang sudah disamak, dikeringkan, ya, kemudian sudah bisa dijadikan sebagai sendal. Dan kulit sapi yang disamak ini kadang-kadang ada yang tidak dihilangkan bulunya sama sekali, ada yang dihilangkan sebagian saja, ditipiskan, dan ada yang dihilangkan sama sekali, polos. Dan inilah yang biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Abdullah bin Umar ditanya, kenapa kamu mengenakan sendal yang seperti ini? Dia mengatakan alasannya bahwa karena Rasulullah juga mengenakan yang seperti ini, maka saya juga mengenakannya, dan saya suka mengenakan yang seperti itu. Tapi sekali lagi bahwasanya ini adalah bukan sunnah qauliyah, bukan juga sunnah fi'liyah. Rasulullah tidak memerintahkannya, ya, Rasulullah hanya mengenakannya. Dan ketika sahabat ini Abdullah bin Umar mengikuti itu menunjukkan hirs, semangatnya Abdullah bin Umar untuk menyamai semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutabaahnya kepada Rasulullah itu luar biasa. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik, kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ahmad bin Mani'
qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anis Siddi qala haddatsani man sami'a Amr bin Huraith yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan dari Siddi, menceritakan kepada kami orang yang mendengarkan dari Amr bin Huraith, dia mengatakan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengenakan dua sendal. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na'laini makhsufataini, sendal yang berlapis, ada dua lapis yang dilem ataukah dijahit ya, sehingga lebih tinggi, bukan sendal yang tipis tapi sendal yang lebih tebal karena dua lapis ya, ini untuk menjaga kedua kaki agar lebih selamat dari duri-duri. Nah, jadi ini makna na'laini makhsufataini. Dan diantara dalil yang juga berkenaan dengan ini, yang berhubungan dengan ini, na'laini makhsufataini, adalah ketika orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Aisyah mengatakan, kama yasna'u ahadukum, sebagaimana yang kalian lakukan di rumah kalian, yakhsifu na'lahu wa yurakki'u thawbahu, menjahit sendalnya, itu tadi yakhsifu, menempelkan antara satu bagian dengan bagian yang lain, apakah dijahit ataukah dilem. Ini diantara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yurakki'u thawbahu, dan membetulkan pakaiannya, ada yang robek, ada yang ini rusak, maka Rasulullah membetulkannya dengan dijahit atau dengan hal yang lainnya, ditempel dan seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja diantara ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang yang sibuk dengan urusan umatnya, namun beliau juga melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Tidak semuanya dikerjakan oleh keluarganya, tidak semuanya dikerjakan oleh istri beliau, tapi juga dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah bolehnya salat dengan menggunakan sendal. Dan ini ada beberapa dalil hadis yang menyebutkan Rasulullah salat menggunakan sendal ataupun sepatu. Ya, sendal ataupun sepatu. Di antaranya misalnya adalah Rasulullah pernah salat menggunakan sendal, para sahabat juga di belakangnya menggunakan sendal. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melepaskan sendalnya. Sementara salat beliau melepaskan sendalnya. Kemudian para sahabat di belakang juga melepaskan sendalnya. Ya, setelah salat Rasulullah bertanya kepada mereka mengapa mereka melepaskan sendal mereka. Mereka mengatakan, kami melihatmu melepaskan sendal, maka kami juga melepaskan sendal. Kata Nabi SAW bahwa tadi itu Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa di sendal saya ini ada najisnya, maka saya pun melepaskannya, karena tidak boleh salat dengan sesuatu yang menempel pada tubuh kita ini, apakah baju kita, celana kita, dan songkok kita, sajadah kita, dan seterusnya ada najisnya. Nah, karena salah satu syarat sahnya salat adalah mengenakan pakaian yang tahir, yang suci, tidak ada najisnya. Nah, dan tentu saja ini dilakukan ketika kita salat di atas tanah atau di pasir, misalnya rihlah, ya, kemudian tidak ada masjid, ya, akhirnya salat di pinggir pantai, salat di atas pasir, boleh seseorang mengenakan sendalnya. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abi Az-Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Ya, kita langsung saja masuk di hadisnya. Kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan mengenakan satu sendal. Apakah dia mengenakan kedua-duanya atau sekaligus melepaskan kedua-duanya? Ya, jadi pilihannya pakai dua-dua atau lepas dua-duanya, dan jangan berjalan dengan satu sendal. Nah, ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengenakan sendal. Ada hikmah yang disebutkan oleh ulama kita kenapa dilarang berjalan mengenakan satu sendal. Hikmah yang pertama adalah, alasan yang pertama adalah li'alla yakuna dzalika tashabbuhun bisyaitan, supaya tidak tasyabbuh dengan syaitan. Dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah bersabda, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan mengenakan satu sendal. Ya, tapi jangan bertanya bagaimana bentuk sendalnya. Ya, di mana belinya? Wallahu alam. Yang jelas syaitan berjalan dengan satu sendal. Maka ini di antara hikmahnya. Jangan berjalan dengan satu sandal, jangan tasyabbuh dengan syaitan. Nah, kemudian alasan yang kedua, li'alla yakuna zulman lil badan, supaya tidak menzolimi badan kita. Badan kita juga harus berbuat adil kepada semuanya. Nah, kalau misalnya berjalan dengan satu sendal, maka yang satu itu akan mendapatkan kebaikan dan yang satunya lagi mendapatkan keburukan. Ya, yang tidak pakai sendal, tidak ada alasnya, itu bisa jadi kotor, tertusuk duri dan seterusnya. Sehingga li'alla yakuna zulman lil badan, jangan ada kezaliman kepada badan kita. Padahal kita yang punya badan ini. Ya, yang sakit kita juga yang sakit. Tapi karena kaki ada dua, maka jangan yang satunya dipelihara dan yang lain tidak dipelihara. Nah, ini termasuk kezaliman kepada badan. Nah, Syekhul Islam mengatakan ya tentang hal ini, hadza min kamali mahabbatillahi wa rasulihi lil adl, fa innahu amara bi hatta fi sya'nil insani ma'a nafsihi. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam perkara keadilan, sampai hubungan antara seorang manusia dengan dirinya sendiri. Fanahahu an yahlaqa ba'd ra'si wa yatruku ba'dahu. Beliau menyebutkan di antara contohnya. Contohnya adalah qaza yang pernah kita sebutkan. Ada yang dicukur sampai habis, kemudian ada yang dibiarkan. Padahal satu kepala. Ada yang dicukur sampai habis, dikikis sampai habis. Kemudian ada yang dibiarkan. Haitsu taraka ba'dahu kasiyan wa ba'dahu 'ariyan. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, naha anil julus bainas syamsi wadh-dhil. Tidak boleh duduk di tempat sebagiannya terkena matahari, sebagiannya lagi tidak terkena matahari, sehingga badan kita ini sebagian terkena matahari dan sebagian lagi tidak. Nah, karena tentu saja ada illah yang lain, ada alasan yang lain, tapi di antara illahnya adalah ada ketidakseimbangan, ada kezaliman di dalam terhadap tubuh kita. Ada yang dikasih kena matahari dan ada yang tidak dikasih kena. Ya, kecuali dalam kondisi yang memang kita tidak bisa menghindarinya. Misalnya kita di mobil, ya sebagian badan kita terkena matahari, sebagian tidak. Itu hal yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau memang tempat duduk, ya kemudian kita duduk di antara keduanya, sebagian terkena matahari, sebagian tidak, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian contoh yang ketiga adalah masalah ini, ya masalah sendal. Nah, tapi ini di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Taib.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pembahasan kita ini dengan satu faedah. Faedah mas'alatut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan apa-apa yang merupakan bagian dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan untuk bertabarruk dengan anggota tubuh beliau, bahkan dengan apa-apa yang beliau kenakan. Dengan apa-apa yang beliau kenakan. Seperti rambut beliau, boleh bertabarruk dengan rambut beliau. Sampai Ummu Salamah itu ada tempat khusus, dia simpan rambutnya Nabi SAW di situ. Kalau ada orang yang sakit, maka dia akan mengirimkan rambut beliau disimpan di air, kemudian disuruh orang tersebut untuk meminumnya, dan jika banyak mandi juga dengan air tersebut. Dan ini adalah kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Allah menjadikan tubuh beliau itu berkah, sehingga para sahabat mengambil berkah dari tubuh beliau, dari rambutnya, dari keringatnya, dari ludahnya, dari sisa wudunya. Itu semuanya para sahabat tabarruk, mengambil berkah dengan itu. Dan ini sekali lagi adalah kekhususan bagi Rasulullah, tidak berlaku kepada siapapun di antara umatnya. Tidak berlaku kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, apalagi orang-orang yang datang setelahnya. Jadi kalau ada orang yang dianggap wali, kemudian orang bertabarruk kepadanya, mengambil sisa wudunya dan seterusnya, maka ini sudah perkara yang bid'ah, tidak diperbolehkan. Nah, taib, karena waktu juga sudah habis, insyaallah kita akan sempurnakan faedah kita ini. Masih ada sedikit lagi pada pertemuan yang akan datang. Taib, sekira demikian. Ya, silakan. Jadi kalau di bawah mata kaki, maka itu bukan termasuk khuf yang boleh kita usap saat berwudu. Namun yang menjadi khilaf di sini adalah tentang kaos kakinya. Karena kaos kakinya menutup mata kaki, ya. Apakah kaos kaki itu sama dengan khuf ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan sudah bisa dikatakan khuf, karena kita juga biasa berjalan menggunakan kaos kaki meskipun di dalam ruangan. Dan sebagian mengatakan tidak, karena lazimnya orang tidak mengenakan kaos kaki untuk berjalan di luar ruangan. Adapun ulama yang mengatakan bahwa kaos kaki itu sudah termasuk khuf, maka mereka akan mengamalkan hadis ini. Misalnya dalam safarnya akan mengusap kaos kakinya saja, dibuka sepatunya dulu, kemudian diusap kaos kakinya. Karena itulah yang disebut dengan khuf. Nah, dan ini juga kami lihat banyak diamalkan oleh masyayikh, para syekh, dengan mengusap kaos kakinya. Nah, saya kira demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.